Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Dan tak lupa pula, salawat bering salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati, Ibu Dr. Treshalina SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Nesha Revalianda dengan NIM 240020038 dengan nomor urut 04 sesi 40 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari artikel yang sudah saya buat yang berjudul Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Yang pertama dimulai dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang pertama yaitu banyak sekolah masih enggan membiarkan laporan dana BOS diketahui oleh publik. Tumanggor, Tambunan, dan Simatupang tahun 2021 mengungkapkan bahwa masih banyak sekolah yang enggan membiarkan laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat dan dinas pendidikan. Dalam penggunaan dana BOS itu masih terjadi ketidaksesuaian dan regulasi yang ditetapkan di mana dana BOS hanya ditangani oleh kepala sekolah dan bendahara tanpa melibatkan komite sekolah serta masyarakat ataupun orang tua. Keuangan sekolah itu memerlukan penanganan yang baik. Pengelolaan keuangan sekolah sangat penting agar dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan dengan efektivitas dan efisiensi tinggi. Yang kedua, masih mendapatkan masalah dalam keefektivitas dalam menjalankan sistem pengolahan dana. Pengelolaan keuangan dana BOS tidak menentu kemungkinan masih mendapatkan masalah dalam keefektivitas dalam menjalankan sistem pengolahan dana bahwa sesuai dengan prinsip pengelolaan dana BOS, penganggaran dan perencanaan dana BOS. Yang ketiga, program BOS pada intinya dimaksudkan untuk menyediakan pendanaan bagi biaya operasi non-personalia di tingkat pendidikan. Pada tahun 2022, beberapa penyesuaian kebijakan BOS dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap program BOS sebelumnya. Hal ini tercatat dalam Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 yang mengatur panduan teknis pengelolaan bantuan operasional serta bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan gender. Untuk menentukan besaran alokasi dana BOS, caranya adalah dengan mengalihkan jumlah satuan biaya dan BOS daerah dengan jumlah siswa. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian artikel. Ini yang pertama, menganalisis bagaimana tingkat transparansi yang diterapkan mempengaruhi aktivitas dan akuntabilitas penggunaan dana BOS. Yang kedua, menyediakan informasi yang mendalam dan jelas tentang mekanisme serta regulasi terkini yang mengatur pengelolaan dana BOS secara transparan. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Yang keempat, mendorong pengembangan sistem pengelolaan dana BOS yang lebih akuntabel dan bertanggung jawab. Ringkasan isi pembahasan. Yang pertama yaitu konsep transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Transparansi itu berarti menyediakan aset terhadap informasi tentang penggunaan dana, tempat asal sumbernya. Transparansi memungkinkan seluruh masyarakat untuk memperoleh atau mengakses informasi tentang operasi pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas bisa dicapai dengan menerapkan pedoman yang jelas untuk pengawasan pelaporan serta pengelolaan dana. Yang selanjutnya yaitu yang bagian B yaitu pengaruh transparansi dalam pengelolaan program dana BOS. Yang pertama yaitu membentuk program dana BOS ini. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan dan jujur dalam penanganan pengelolaan dana BOS ini memiliki pengaruh positif yang signifikan pada partisipasi wali murid. Tujuan transparansi adalah membentuk hubungan saling percaya antara institusi pendidikan dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang mencukupi serta memfasilitasi kemudahan akses ke
ke data yang benar. Dengan demikian, pihak sekolah harus melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis untuk meningkatkan keterbukaan kepada masyarakat. Cara mengelola dana BOS secara transparan itu meliputi penyampaian detail kepada publik tentang pembuatan rencana anggaran, penggunaan dana, dan pelaporannya, serta menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu tantangan dalam transparansi dana BOS. Isu kurangnya transparansi merupakan kendala utama. Ketidakselarasan pelaporan ditambah dengan akses informasi yang terbatas telah merusak kepercayaan dari para pemangku kepentingan, seperti komite sekolah dan orang tua siswa. Keterbukaan dalam pengelolaan dana BOS sangat esensial untuk membangun keyakinan stakeholders dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Dan kedua yaitu ketidaksesuaian antara alokasi dana dengan kebutuhan antar lembaga. Sejumlah tantangan lain tetap muncul. Masalah-masalah tersebut mencakup ketidaksesuaian antara alokasi dana dengan kebutuhan antar lembaga, minimnya keterlibatan orang tua dalam proses perencanaan, serta penggunaan dan tata kelola dana BOS yang kurang efektif. Selain itu, kompleksitas dalam pelaporan dan perubahan yang sering terjadi pada aplikasi program BOS juga menjadi kendala. Dalam implementasi dan manajemennya, sekolah sering menghadapi kesulitan terkait penganggaran, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana BOS. Sekolah kerap kali gagal mengimplementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi mereka. Yang terakhir yaitu implementasi transparansi pada sistem pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS yang optimal dapat meningkatkan efektivitas program pendidikan dan memperkuat kepercayaan publik. Prinsip transparansi sebagai upaya strategis untuk menambahkan keyakinan semua pihak terhadap rencana anggaran yang akan dilaksanakan. Kesimpulan dari artikel ini yaitu transparansi berarti menyediakan akses terbuka terhadap informasi tentang penggunaan dana dan tempat asal sumbernya yang menjadikan data berkaitan dengan pengaturan keuangan mudah dijangkau dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Meskipun dana BOS dirancang untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan, sejumlah tantangan lain tetap muncul. Oleh karena itu, semua pengelolaan dan dana baik dari pemerintah maupun masyarakat harus berlandaskan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi saat penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolahnya atau RKAS. Saran atau rekomendasi dari artikel ini, yang pertama, sekolah perlu mempublikasikan LKS secara detail dan mengungkapkan bahasa yang lugas. Yang kedua, sekolah perlu mengaktifkan peran komite sekolah dan perwakilan orang tua dalam setiap siklus pengelolaan dana. Yang ketiga, pemerintah perlu secara berkelanjutan memberikan pelatihan intensif kepada kepala sekolah dan bendahara BOS. Dan yang terakhir, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pengawasan dan audit internal oleh lembaga terkait. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.